Aku Kak Clara. Senangnya aku bisa bertemu dengan teman-teman semua. Wah, tidak terasa kita memasuki bulan yang baru ya. Bulan apa itu? Tepat sekali, bulan Juli. Apa teman-teman tahu apa tema kita di bulan Juli ini? Tema kita adalah ketekunan dalam setiap musim. Dan tema kita di minggu ini adalah sukses melewati ujian. Ujian apa ya? Tentunya kita mau berbicara tentang ujian Iman Impact Kids. Sebentar lagi kita mau belajar dari teladan Yesus bagaimana ia dapat sukses melewati cobaan imannya. Tentu ketekunan Yesus menjadi buah yang ingin kita miliki di dalam hidup kita. Nah, maka dari itu, yuk kita baca kalimat komitmen kita. Meskipun menghadapi cobaan, aku mau kuat berpegang pada firman seperti Yesus. Impact Kids, karena Tuhan sudah baik dengan memberi kita teladan akan imannya, maka kita mau pula memberi yang terbaik baginya. Yuk mari bangkit memuji dan sembah Dia. Shalom Impact Kids! Tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Juli, setengah tahun dari 2026 sudah kita lewati. Nah, sebentar lagi kita juga sudah masuk ke kelas yang baru nih. Wah, tidak sabar ya. Nah, selama bulan Juli ini kita akan belajar tentang perseverance atau ketekunan, terutama dalam masa-masa sulit. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari salah satu kisah Tuhan Yesus yang berhasil melewati masa sulit dalam hidupnya. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Yuk kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, agar apapun yang kami dengarkan boleh kami belajar dengan baik ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di bumi, ia pergi ke padang gurun dan berpuasa selama 40 hari. Hal ini Yesus lakukan untuk
mempersiapkan dirinya melakukan tugas pekerjaannya di dunia. Nah, pada akhir masa puasanya itu, Yesus mulai lapar. Dan tentu saja ia lapar adik-adik. Tuhan Yesus sudah tidak makan selama 40 hari. Aduh, kita gak makan selama 3 jam aja sudah kelaparan. Nah, di tengah kondisi Tuhan Yesus yang lemah itu, iblis datang untuk mencobai dia. Adik-adik, pada awalnya iblis berkata, "Engkau anak Allah bukan? Nah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Namun, Tuhan Yesus dengan tegas menolak dengan menggunakan sebuah firman Tuhan yang berbunyi, "Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah." Iblis pun belum menyerah. Ia membawa Yesus ke Yerusalem, ke puncak bait Allah. Iblis lalu berkata kepada Yesus, "Engkau anak Allah bukan? Kalau begitu terjunlah ke bawah, karena Alkitab berkata bahwa Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya melindungi engkau." Sekali lagi Tuhan Yesus menolak iblis dengan sebuah firman Tuhan, yaitu, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sekali lagi iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan segala kekayaannya. Iblis lalu berkata, "Semua ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah saya." Yesus tidak terpengaruh sedikit pun. Ia menjawab dengan firman Tuhan yang lain lagi yang berbunyi, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja." Yesus lalu mengusir iblis dan iblis pun pergi meninggalkan dia. Adik-adik, kalau kita perhatikan kisah Yesus ini dan juga kisah-kisah lain di dalam Alkitab, kita akan menyadari bahwa percobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Iblislah yang mencobai kita dengan hal-hal yang menjadi keinginan manusia. Coba kita lihat kisah Yesus tadi. Hal pertama yang dikatakan iblis berkaitan dengan makanan. Karena iblis tahu pada saat itu Yesus sedang sangat lapar. Keinginan terbesar Yesus saat itu adalah untuk makan. Begitu juga dengan perkataan-perkataan iblis lainnya. Semuanya berdasarkan pada keinginan manusia. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus juga adalah manusia sepenuhnya. Maka ia juga pasti memiliki keinginan daging seperti makanan, kepemilikan, dan juga pembuktian diri. Akan tetapi kita lihat kenapa Yesus bisa bertahan dalam setiap cobaan tersebut. Yesus tidak tergoda sama sekali karena ia berpegang teguh pada firman Tuhan. Setiap perkataan dari iblis ia tolak menggunakan firman Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari cara Yesus mempertahankan imannya dan kekudusannya. Kita melihat bahwa tidak ada kebenaran yang lebih kuat dan teguh dari firman Allah itu sendiri. Dan saat kita berpegang pada firman, bahkan iblis bapa segala pendusta pun tidak mampu melawan. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada waktu-waktu di mana kita dicobai oleh iblis melalui setiap keinginan kita yang kemudian bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Itulah mengapa kita harus terus berpegang pada firman Tuhan dalam hidup kita untuk bisa bertahan. Maka dari itu, kakak mau mengajak kalian untuk bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan kalimat komitmen kita berikut ini. Meskipun menghadapi cobaan, aku mau kuat berpegang pada firman Tuhan seperti Yesus. Amin. Hai Impact Kids, aku Zi. Yuk hafal firman Tuhan minggu ini. Matius 4 ayat 4b. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bye-bye Impact Kids.
Nah, Impact Kids, kita baru saja belajar bagaimana Yesus menang atas ujian imannya dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Minggu depan kita akan belajar tentang ketekunan dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal karena ketekunannya memegang kebenaran walaupun semua orang mengikuti kejahatan. Apa kalian penasaran dengan ceritanya? Nah, maka dari itu, yuk ikuti ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Future Generation dan Impact Community Indonesia. See you next week!